Halo teman-teman, jangan lupa selalu simak untuk video ini. Di dalam video ini saya akan coba untuk menampilkan sedikit cuplikan, yakni tentang lapangan banteng dahulu kala pernah dipakai sebagai tempat untuk perkumpulan untuk pergerakan Ganyang Malaysia ya, yang dilakukan di tahun 1963. Oke, jadi lapangan banteng ini juga dahulu juga pernah menjadi suatu terminal, teman. Ini terminalnya diresmikan pada masa Pak Ali Sadikin. Ini dia beroperasi sejak tahun 1900 dibuat ya, tahun 1967. Dan sebagai terminal dioperasi dari 1970-an hingga awal 1980-an atau 1981, yakni penutupannya di bulan Agustus ya, pada tahun 1981. Oke, jadi jangan kemana-mana, dan di sini juga saya akan menjelaskan ada suatu istana yang dibangun pada masa itu ya, Dendles ya. Oke ya, halo teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Jalan Juanda, tepatnya di Kecamatan Sawah Besar, di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ya, kali ini saya akan coba untuk menelusurin sekitaran dari arah Istiqlal ke arah halte Budi Utomo ya namanya. Bukan halte Budi Utomo, sekarang lapangan banteng ya. Oke, saya akan coba untuk melihat untuk kegiatan juru parkir liar ya namanya. Jadi juru parkir liar itu sebenarnya ya gitulah ya, mereka itu nggak benar-benar kerja. Mereka juga kadang mengambil barang-barang dari itu ya teman, dari orang yang parkir ya. Seharusnya sebagai mereka tukang parkir ya, mereka melindungi lah barang-barang para pemarkir situ ya. Dan masyarakat juga janganlah parkir di tempat yang sembarangan tempat ya, karena itu tidak menjamin. Kalian sudah tahu loh pasti ya untuk informasi yang ada. Saya juga akan hati-hati teman, karena kita menggunakan HP saja ya. Oke, ini halte Juanda. Kita bisa naik dari sini. Oke, ini nanti turun ya. Jadi kita manfaatkan saja. Oke, sini ada liftnya, mantap ya. Ini lengkap banget, ada vending mesin ya, dan juga toilet serta musola. Nanti kita akan lanjut lagi saat sudah terbuka liftnya. Cepet ya. Oke, ini sih Oke, kita keluar dari sini juga bisa. Ya gitulah ya, orang yang nggak tahu kedisiplinan teman-teman. Asal masuk aja ya. Selamat jalan. Selamat jalan. Oke, ini ke arah Istiqlal. Dan akan di belakang ke arah stasiun Juanda. Jadi stasiun Juanda kalau masuk kalian harus ke bawah, jangan langsung ke atas ya, nggak boleh teman-teman. Ya, di sini beginilah untuk suasananya ya, orang-orang yang mau pulang menggunakan bus Transjakarta. Ini jalan Juanda ke arah Harmoni teman, ataupun ke arah Petojo ya. Oke, di sana ada proyek terbaru, proyek rumah sakit. Seingat saya Eka ya teman. Dan tempat ini banyak sekali tempat kulineran. Ada yang namanya sentra khusus kuliner Pecenongan ya di sana ya. Tapi sepanjang jalan Juanda ini banyak sekali tempat menarik untuk kalian berkuliner. Dan di sini juga ada ya
untuk kuliner jelata ya, khususnya kayak jual-jualan dari gerobak ini ya. Untuk di sana teman, itu ada suatu orang jualan es ya, es krim Ragusa, katanya dari Italia ya. Dan ini ada Starbucks dan juga ada Hotel Sriwijaya yang ada di sana. Dari sini kalian bisa untuk menuju ke arah Monas, teman. Pokoknya banyak sekali ya tempat kuliner yang ada di sekitaran Jalan Veteran. Ya, sini ada sungai. Ya, di sini biasanya banyak sekali ya orang buang sampah sembarangan ya. Kalau menurut saya itu sampahnya dari mereka-mereka ini, teman, jualan malam hari dan dikumpul di sana ya. Jadi orang di Jakarta ini semua egois, teman, buang sampah sembarangan ya. Kalau kalian jalan-jalan di Jakarta pasti kalian akan menemukan sampah dengan mudah. Nah, contohnya ini, teman, sampah dibuang sembarangan ya. Saya bukan orang munafik ya, tapi saya ya mengajarkan supaya orang menjaga kebersihan, teman. Nah, ini gampang sekali untuk mencari sampah di Jakarta ya. Oke. Tata krama untuk naik lift, kita di pinggir dulu, baru biarkan orang keluar ya. Setelah keluar, kita masuk. Oke. Saya langsung dilihatin orang ya tadi ya. Waktu saya bilang, teman, gampang sekali untuk untuk menemukan sampah di Jakarta. Oke. Ini ada orang satu doang. Nah, ini orang-orang dari Masjid Istiqlal ya. Ya, seperti biasanya untuk di dekat masjid ya, ada ya orang jualan ini peci ya. Dan juga ada songkok atau apa, teman. Pokoknya atribut-atribut busana kawan-kawan kita yang Islam lah ya. Sama juga ini ada aksesoris handset dan macam-macam lah ya. Ada untuk perhiasan, untuk kalung, gelang, ada, makanan pun ada ya, sama sendal, tas, banyak sekali, teman. Kalau nggak salah sini juga ada ya keperluan untuk kalian yang main TikTok ya. Saya pernah lihat, teman. Nanti saya akan coba sorot ya. Ini saya akan hati-hati karena ini malam. Saya juga sendiri. Ini walaupun sini ada tempat ibadah, masjid dan katedral, di sini banyak sekali penjahat, teman. Copet pun hati-hati, teman. Sama juga juru parkir liar, hati-hati lah ya. Kalau kalian mau parkir, silakan parkir di tempat yang sah ya, teman. Jangan di pinggir jalan. Kalau misalnya kalian kehilangan, kalian jangan mengeluh. Itu karena salah kalian ya. Ya, saya akan coba ngomong frontal sini, teman. Saya tidak bakalan takut. Kalau misalnya ya kita di persekusi ya, itu bonus menurut saya, teman. Nah, ini sampah gampang sekali ya kita temukan sini. Saya akan frontal untuk ngomong ya. Nah, ini masjidnya mantap kali ya. Banyak sekali makna dari masjid ini. Untuk 5 lantai itu melambangkan rukun Islam, teman. Dan ada 12 pilar melambangkan hari kelahirannya, tanggal kelahirannya Nabi Muhammad ya, bagi kalian yang beragama Islam ya. Nabi kalian lah ya. Ini ada diameter 45 yang melambangkan kemerdekaan Indonesia. Nama Istiqlal sendiri yang berarti adalah kemerdekaan ya, teman. Oke, apalagi yang kurang ini? Kalau ada yang kurang saya akan coba ingat dulu ya sambil jalan. Kadang kalau kita di lokasi saya lupa ya, teman, mau menyebutkan tentang makna dari masjid ini. Jadi sini adalah makna menyimbolkan toleransi ya, namanya. Ada jembatan silaturahmi di sana ke arah katedral ya. Sangat luar biasa cita-cita dari Bapak Soekarno ya, teman. Jadi kita harus kita pelihara lah ya untuk kerukunan itu, teman. Tambah lagi jembatan silaturahmi itu sangat bagus banget untuk mempererat hubungan antara agama ya. Keren sekali, teman. Oke, saya tidak bakal lewat dari dalam. Kita lihat dari sini ya supaya kita bisa merasakan gimana suasana di sini ya. Baru, teman, ini lahan dari Masjid Istiqlal ini itu dibangun di atas Taman Wilhelmina masa Belanda. Jadi Pak Soekarno itu tidak mau mempertahankan ya untuk peninggalan-peninggalan Belanda ya. Banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dihancurkan, teman. Karena dia paling tidak suka dengan imperialisme atau penjajahan ya. Jadi dia lebih mementingkan pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina. Walaupun Taman Wilhelmina itu dia sangat cantik sekali ya pada masa itu. Saya pernah membahas, teman. Luar biasa lah ya.
Ini ada Little India di sana dan Station sini. Pokoknya tempat ini sangat bagus sekali ya. Dulu awal-awal saya bikin video teman-teman YouTube ya. Untuk intronya saya bikin sana teman tentang kereta yang lewat ya. Bagus banget, ada juga sekalian klakson ya. Nah itu ada kereta. Saya duduknya sana ya bikin intronya ya. Saya akan hati-hati teman karena kita menggunakan HP saja ya. Saya akan coba bikin tangan dua aja. Sana ada pasar baru bagi kalian yang mau belanja, tapi dia sampai sore aja ya. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 5 lah ya. Tapi jam 5 itu dia tidak menghitung uang di pasar baru. Sama buka jamnya jam 8 ya kalau nggak salah ya. Ini Bang Jordan yang tahu ini. Ya, parkir liar teman. Tapi kalau mobil gampang sekali ya, tidak bakalan kayak motor-motor gitu hilang helm, hilang apa ya. Ini parkir liar sini. Tapi semoga aja ya kalau parkir liar gini jangan sampai ada yang mengut biaya teman. Ini banyak juga orang yang lawan arah. Kita harus tetap hati-hati teman. Ya, ini pintu airnya sejak masa Belanda ya. Walaupun tempat ini tempat orang-orang yang beragama, tapi masyarakatnya kita tidak bisa menentukan apakah aman, damai atau gimana. Teman-teman, saya tetap waspada. Kalian cari aja di berita-berita ada pencurian ya teman-teman, untuk orang-orang yang parkir. Helm pun teman-teman hilang ya di lapangan Banteng dan juga di sini teman. Saya akan coba frontal untuk ngomong sini untuk memancing atau memprovokasi para penjahat ya. Dia bakalan takut ya. Nah, ini ada orang jualan macam-macam sini. Tapi saya yakin ya, kita dilindungi teman. Sama saya di Tanah Abang, saya dilindungin, gak ada kejahatan. Sini ada di sub menjaga. Ini ada di sub ya. Kalian bisa lihat. Kali ini saya akan coba memantau gimana di sini. Kira-kira ada orang yang mencurigakan, saya akan coba deteksi. Ini ketoprak. Jadi tempat ini sangat strategis banget untuk jualan. Padahal sebenarnya kan memang nggak boleh ya untuk jualan-jualan kayak gini di trotoar. Tapi ya mau gimana lagi, masyarakat kita udah kayak gini teman. Kehidupannya sudah kayak gitu. Ekonomi pun ya gitulah ya. Ini bus 1P, keren sekali. Oke, dia ke arah Senen dia ya. Terminal Senen. Ini ada gereja katedral, mantap kali ya. Ini dia nuansa neogotik. Sini pun ada markas tentara teman. Pokoknya tempat tentara lah ya. Saya akan coba tes lah teman, apakah jembatan silaturahmi ini dia bisa kita gunakan. Kayaknya enggak lah ya, ini udah malam juga teman. Ya sini kelihatannya sudah berkurang untuk parkir liarnya teman. Ini ada kendaraan Satpol PP untuk menghindari dari kriminalitas ya. Nah, ada tadi orang udah mulai terprovokasi ya. Sama kayaknya dia menirakin saya teman, tapi kita biasa saja, nggak usah kita ladenin orang-orang yang kayak gitu teman. Intinya ya udah keluar satu teman, orang udah terprovokasi satu ya. Ini indah banget ya ternyata malam hari. Sekarang lagi hari Minggu, ada misa di sana ya. Nah, jembatan ini dibikin untuk menjembatanin tentang toleransi ya, atau kerukunan umat teman-teman. Jadi marilah kita jaga kerukunan ini teman. Ya, dimanapun kalian berada, kalian pasti pernah datang berkunjung ke Istiqlal ini ya teman. Jangan kalian gusur-gusur orang lagi beribadah ya. Ya, saya tidak usah nyebut lah ya. Apa itu? 6H. Dia juga ke arah itu ya teman, arah Senen dia ya. 6H ya.
Oh, ini keren banget. Oke, saya akan coba kepoin ya. Itu terowongannya apakah bisa, ini kita pintu 5. Oke, ramai kali. Wah, indah banget ya teman. Sini ada lampu-lampu sini. Sini pun ada security teman. Jadi kalau di masjid ini ya, biar untuk menghindarin kehilangan sepatu, kalian bisa titipkan ke tempat apa sepatu sini teman. Adalah ya. Oke, saya akan coba masuk sini, apakah boleh atau gimana ya. Lagi ada ibadah seperti teman. Di teman-teman kita yang beragama Islam, Bang Mega Surya Saria Surya lagi. Nah, oke, ini ramai kali ya. Ini ada tenan-tenan untuk kalian jualan stand. Ya, ternyata nggak dibuka untuk umum teman, ini ditutup ya. Lampunya sih nyala. Oke. Kita sederhana aja teman, kita nggak usah terlalu mencolok banget sebagai vlogger, kita menggunakan HP aja ya, terowongan silaturahmi. Saya juga nggak butuh dihargain atau siapa lah ya, kita itu sederhana, budayakan budaya sederhana teman. Kalau ada orang yang nyapa, kita sapa ya. Jadi ya kalau ada orang diam ngeliatin, kita nggak usah sapa teman, karena belum tentu juga dia mau menjawab sapa kita ya. Walaupun ya kita diajarin ya, kalau kita bertemu dengan orang kita sapa gitu ya, atau kita apa ya, ke rumah orang kita ucapkan salam ya. Tapi ada orang yang kita ucapkan salam, dia tidak menjawab salam kita ya, tapi kita masih bodoh aja lah ya. Itulah makanya saya tidak jadi orang yang ramah ya. Karena gitu teman, saya pernah menyapa orang, giliran saya sapa dia nggak menjawab ya. Mungkin karena kita jelek. Ramadan Istiqlal, oke, keren kali ya. Bentar lagi ya, ini udah tanggal berapa ya, tanggal 16 ya, nggak lama lagi ya untuk bulan Ramadan ini akan segera jadi Lebaran atau Idul Fitri. Wow, Ramadan di Istiqlal, elevated your vibes Ramadan. Jadi kita bukan orang TikTok lah ya, kita hanya dokumenter, video dokumentasi. Ya seperti saya bilang ya, di Jakarta untuk mencari sampah itu sangatlah mudah ya. Ini indah banget teman-teman. Walaupun indah, tapi masyarakatnya tidak menjaga kebersihannya, sayang sekali teman. Kayak bule-bule itu ya, dia cuma muji-muji aja, sebenarnya pengen berapa ya, berbanyak lah ya untuk keywordnya ya. Tapi saya suka dengan bule yang dia langsung jujur aja teman, tidak ada yang disembunyikan. Sana pun ada banyak juga untuk orang jualan. Ini indah sekali, kalian bisa beli lah ya. Nah, ada lampu-lampu lah. Saya akan coba ngomong sesuai dengan ciri khas saya teman. Dan mungkin ada beberapa cara saya logatnya ngomong kayak logat-logat orang Sumatera gitu ya. Yang saya orang Sumatera teman. Kita orang Sumatera, harimau Sumatera. Ada di dalam semua. Mana dong? Oke. Ya, ini jalan lapangan Banteng Utara. Dan ini lapangan Banteng Barat. Sana timur ya, sana utara, sana selatan. Ini jalan katedral teman. Jalan katedral. Tapi ini udah mendingannya di arah sini ya. Dia jualannya ke sana, mungkin ada beberapa yang direlokasi ke dalam gitu. Sini pun ada lapangan buat kalian main basket, main bola bisa ya. Sana. Untuk parkirnya ada di sana. Oke. Jadi saya akan menuju ke Jalan Budi Utomo ya. Kita ke Jalan Budi Utomo, jalan kaki. Kita hati-hati teman. Kita nggak tahu kapan kejahatan itu datang ke kita. Jangan sampai dia naik motor ya, merampas HP kita. Kalau dia lari, ya saya bisa kejar ya. Ini bagus banget, kendaraan listrik ke arah Pulau Gadung. Kita akan ke lapangan Banteng.
Jadi lapangan banteng itu dulu namanya lapangan Surya masa Jepang. Kalau masa Belanda lapangan singa ya. Karena ada tugu singa teman, itu yang melambangkan dia kemenangan ya atas Prancis. Jadi di sebelah sana juga dia akan ada, bukan akan ada ya, ada itu teman Istana Den Lesch. Jadi dia orang Belanda yang dipercaya Prancis untuk menjadi gubernur jenderal pada masa tahun 1808 sampai 1811. Oke, ini ada 6H. Bus 6H. Ya, ke arah itu lah, terminal ya, terminal Senen. Ini masih kawasan, masih Istiqlal ya di sana ya. Pokoknya saya sudah menjelaskan tentang kekayaan nilai dari Masjid Istiqlal itu, teman. Dan sana ya, gereja katedral itu pernah menjadi tempat Sumpah Pemuda. Ada Pak tentara campurannya saling bekerjasama, mantap kali. Saya mau nyebrang. Ya, kita harus hati-hati ya, karena ya kejadian itu kita nggak tahu teman. Tapi Pak polisi sini sama tentara sama security sama Satpol PP mantap sekali ya untuk sinerginya, untuk bekerja sama menjaga keamanan sekitaran Istiqlal ini. Keren sekali teman. Karena ya kemarin-kemarin itu ada kejadian ya, orang kehilangan helm, HP-nya apa gitu ya. Jadi kalian jangan percaya sama orang yang jukir ya. Intinya kalian parkir di tempat yang resmi. Ya teman-teman. Saya nggak takut-takut lah ya ngomong-ngomong gini, terang-terangan aja lah kita ya. Inilah lapangan banteng ini dibuat untuk memperingatin itu Irian Barat ya teman-teman, kebebasan Irian Barat atau Papua Barat. Ya, kita nggak usah meminta ya orang ya menyapa kita atau menghargai kita, masa bodoh lah ya. Saya juga masa bodoh, nggak percuma lah ngapain kita orang ya. Kita harap ya untuk dipuji-puji orang. Tadi juga saya dilihatin ya teman-teman ya, sama orang-orang berdua itu. Tapi saya tidak nyapa teman, saya bodoh lah ya. Kalau mereka nyapa kita sapa balik teman. Ya kalau ada keramahan kita akan sapa dengan ramah ya. Saya kira mereka penjahat ya. Saya juga waspada teman. Oke, keren banget ini. Nah, lampu-lampunya dari sini lah ya. Jadi kita masa bodoh aja ya teman. Kalau ada orang nyapa kita sapa balik. Jangan orang diam kita sapa ya. Percuma teman, saya pernah nyapa orang yang diam. Dia ngeliatin kita ya, tapi dia nggak balas sapaan kita ya. Percuma teman. Sombong banget itu ya, orang-orang yang itu ya. Saya rasa dia bukan orang yang yang budek atau yang ya nggak bisa mendengar. Sangat disayangkan teman kalau kita mendengar tapi kita tidak menjawab salam orang. Jadi lebih baik kita diam aja, kayak bule-bule aja ya, masa bodoh teman. Nah, sanalah Istana Den Lesch teman. Kawasan Kementerian Keuangan ya. Ada di sana. Oke, mungkin saya akan ke sana teman. Ini banyak ya. Selain orang yang jogging, ada juga orang yang berwisata. Ini keren banget ya. Terus saya foto teman sana ya. Saya akan coba foto aja, ini nggak apa-apa. Kayaknya masih tetap keren. Oke. Jadi ini saya nggak terlalu memikirkan thumbnail ya. Terus kita perhatikan teman. Ini sangat perlu juga sih.
Bagus ya turun tadi sana ya. Tapi saya lupa. Saya asik memvideokan ya. Tempat ini sangat multifungsi banget. Kalau ada fauna apa sama apa lagi itu ya. Ya fauna sama flora. Ada sini teman ya untuk apa ya, pameran tanaman dan binatang, flora dan fauna. Di sini banyak sekali tempat vending mesin ya. Kalian bisa apa beli air minum dan bisa juga untuk foto-foto. Sekarang untuk tempat foto itu banyak sekali ya. Itu dari JXB Jakarta Experience Board. Ya, gereja ini keren sekali teman. Mungkin ini dokumentasi aja ya, kita foto. Kalau jelek pun juga nggak masalah. Nah ini bagus sekali, sangat mudah ya. Saya akan coba lihat apakah dia bisa menggunakan tunai atau dia kiris. Kiris saja ya. Sebenarnya bisa ya teman menggunakan itu dia tunai langsung ya. Tapi ini dia menggunakan kiris non tunai ya teman. Oh nggak kelihatan. Nah, ini. Oke. Sini di atas ini. Oke lah, kita dari atas lah ya. Ini sepi sih. Jadi di bawah sini banyak sekali ya nilai-nilai pelajaran yang bisa kita dapat. Saya tidak bakal videokan, datang aja ke sini teman. Dulu Soekarno teman pernah ya mensemangatin rakyat Indonesia ya untuk bertempur di Ganyang Malase ya kalau nggak salah ya. Ya Ganyang Malase ya. Di sini. Wah. Suara gerejanya nyala. Belnya. Mungkin karena jamnya sudah genap ya, jam 8. Ini kalau dilihat dari dekat ini gede banget ya. Datang aja sih ke sini teman. Ini gede banget. Dia menggambarkan seorang yang terlepas dari jerat rantai itulah ya. Pokoknya rantai lah pokoknya. Anak Menteri Keuangan. Sebenarnya bisa ke sana ya, ke arah Senen ya. Tapi saya tidak mau ke arah Senen. Saya mau naik bus. Ini ada kayak gini-gini, perbaikan lah ya. Ada bendera kanan dan kiri, tiang bendera. Ini bagus banget tempat ini. Tempat ini selalu dirawat. Tempat ini juga lengkap banget ya. Ada kayak arena permainan, macam-macam. Mungkin ada juga fitness ya. Saya pernah lihat di arah sana. Sana Hotel Borobudur. Jadi Hotel Borobudur itu dulunya tempat para delegasi ya, tamu negara tinggal di sana teman, nginap ya sebelum dia ada acara. Dan dulunya juga itu adalah markas tentara Belanda. Dan sampai saat ini juga ada lah ya beberapa markas tentara yang tersisa di sana. Bukan beberapa, ada satu lah ya. Dan juga ada Gatot Subroto lah ya. Pokoknya nggak jauh dari sini ada rumah sakit Gatot Subroto, rumah sakit AD TNI Angkatan Darat. Sini ada area lapangan. Biasa sini kalau sore hari ada orang ya yang itu ya teman, main ya. Kalau kalian naik bus ya, pasti kalian akan perhatikan dalam. Contohnya kayak naik bus 14A dari JIS atau 10H ya. Kalian akan melewati itu. Kita udah 27 menit berjalan kaki. Jadi di setiap sudut ini ada penjaganya ya. Penjaga Satpol PP atau ya Satpol PP biasanya. Ini lapangan banteng. Jadi dulunya teman, untuk Tugu itu dia apa ya, singa teman. Ini udah modelan baru sih. Dibangun tahun 1963. Ya karena itu ya, Irian Barat juga bebas di masa itu. Oh ada Monas, ini ada Tugu Monas dan juga Tugu atau Menara ya, Menara dari Istiqlal.
Pokoknya keren kali nih. Kayaknya dari jauh aja lah ya kita ngambil itunya. Nah, ini pun kalau haus bisa. Tapi tempat-tempat kayak gini ya, saya harapkan supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kebersihan, khususnya kayak botol-botol ya teman-teman. Saya rasa itu bisa ya menggerakkan masyarakat supaya cinta terhadap lingkungan. Nah kayak gini ya, harusnya dibuat mesin ya. Kayak sekarang kan ada plastic pay. Kalian bisa cari aja di Play Store ataupun App Store. Ini bisa diuangkan teman-teman. Satu gininya itu kalau kita nggak mempunyai BSI, harganya 56. Lumayan ya teman-teman, kita kumpulin aja ya. Kalau kita punya kendaraan pribadi, kita bisa antarkan untuk benda ini sampai ini ya ke mesin itu ya teman-teman. Saya rasa ini lebih enakan lebih enakan ya teman-teman daripada kita jual ya botol ke tempat orang yang rongsokan. Itu harus sekilo ya teman. Kalau kita jual ke tukang botol dia sekilo ya. Sekilo itu nggak seberapa lah namanya. Kita juga harus meremes-remes ya kalau misalnya kita menjualnya ke botot ya. Kalau orang Batak bilang itu bukan orang Batak sih, orang Sumatera bilang botot ya. Pokoknya orang menjual barang bekas harganya murah ya, 2.000 kali ya sekilo ya. Atau berapa? Mungkin kalau kalian jual ke tukang barang bekas mungkin bisa dibilang 1.000. Kalau kita pintar kita bilang aja 2.000 ya. Jangan mudah percaya sih kalau sama orang jual barang bekas atau rongsokan ya. Kalian bisa tawar menawar, itu sama aja ya teman, kayak kita beli ya di pasar. Nah, ini sayang sekali tempat ini ternyata dikelola oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi kita nggak bisa untuk ke gedung Istana Denles ini teman. Ini lampunya hanya sedikit saja dinyalakan. Ini sampai apapun ini dia nggak digunakan sebagai balai kota ya. Dulu sih ini pengen jadi balai kotanya Denles ya, Herman Denles, tapi nggak jadi karena di masa dia terbatas banget ya. Ini juga nggak selesai di masa Denles karena dia bekerja sebagai gubernur di tahun 1808 dan 1811 ya teman-teman. Ini juga dilanjutkan lagi oleh gubernur jenderal selanjutnya. Sini ada orang jualan walaupun ya nggak seberapa ya, lebih ramai di sana sih. Tapi syukur-syukur sih kalau ada orang yang beli ya. Ini dulunya ada tram teman-teman, lewat dari sini. Saya pernah baca ya teman ya, saya pernah dengar ya videonya Pak Chandra Tahiyat. Ini ada jalan namanya Jalan Denles ya teman-teman sini ya. Oke, jadi sebenarnya teman di sana itu ya ada orang masih parkir liar teman. Tapi intinya kalian jangan mau parkir liar ya, karena mereka tidak menjaminnya ya. Cuma bongbong aja lah, mereka maunya cuma duit aja ya teman, asli ya. Saya terang-terangan aja sih teman ya, saya nggak takut teman, ini saya sendiri ya. Kalau misalnya kehilangan mana tanggung jawab ya teman-teman. Kayak gitu. Udah banyak kejadian kayak gitu, mereka malah pelongo-pelongo ya. Bahkan ada sebagai tukang parkir, dia ternyata pencurinya. Jalan kaki. Nah, semoga aja jalan trotoar sini ramai ya. Wow, ini dia ada pohon yang gede. Udah ratusan tahun umurnya ya. Ada ini bus Kemenhan. Padahal ini kan Kementerian Keuangan di sini ya.
Ini dulu gedung pengadilan. Sini ada pos Indonesia, pos terbesar ya. Serasa ini umurnya udah tua banget ini. Bukan saya rasa lagi sih, memang udah benar teman. Jalan Lapang Banteng Utara situ. Ini ada langsung belok aja ya kayak MotoGP ya. Cornering banget. Ini timur. Kalau sana barat. Oke, saya akan ke Jalan Budi Utomo ya. Jadi teman, ini dia dulunya tempat perkumpulan apa sih nama itu? Lupa lagi. Aduh, kok lupa ya namanya ya. Kayak eliminasi itu ya namanya. Apa sih namanya? Oke, nanti kita sambil pikirkan aja ya. Saya akan jalan kaki dari sini. Oke, jadi sana itu ke arah jalan kaki, bisa ke arah gedung kesenian teman. Sana bisa ke arah Pasar Baru juga ya. Ini Jalan Budi Utomo. Emang ini cukup aneh ya kita jalan kaki sini teman. Oh ya, ini sekolah Budi Utomo situ. Saya akan coba nyebrang sini. Saya lupa nama kelompok itu ya. Iluminasi lagi. Ada kayak gini dia jalannya gitu ya. Oke, kita pelan-pelan teman. Saya akan coba jalan sana. Kita jangan buru-buru ya. Kalau mati ini kita bahaya banget teman-teman ya. Oke, ini masih jauh banget. Hari ke santai aja ya. Dari sana ya, sepi. Jos. Zona operasi sekolah gitu lah ya. Oh, ini ada pusat pengembangan itu ya. Kompetensi pendidikan, tenaga kependidikan dan kejuruan ya. P2 KPTK 2 gitulah, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke. Sini pasti ada security-nya sih. Ini bangunan tua masa Belanda, keren kali. Nah, kita sambil rekreasi ya, rekreasi malam. Oh, ini kayak apanya tentara ya teman. Posnya ya, kayak pos tentara gitu ya. Nah, pusat pelatihan pengembangan pendidikan. Oke. Oke, kalau nggak salah ini ya dia Budi Utomonya ya. Terus ini si Budi Utomo. Ini baru pertama kali saya jalan kaki sini. Dulu waktu 5C ya teman, lewat dari sini. Saya selalu melewat dari sini teman. Oh, ada kucing sini. Wah, ada geng. Waduh, permisi bang, permisi bang. Oh, ini SMK N1 Jakarta. Sekolahnya jadul banget. Keren lah pokoknya ya. Nih kalian bisa lihat nih. STMI.
Oh, keren kali. Oke lah, saya nggak usah ngambil gambar dari sana ya. Ada bus. SMKN 1. Nah ini ya, seperti saya bilang, orang Jakarta itu gampang sekali ya buang sampah sembarangan ya. Nah ini, di Jakarta gampang sekali nyari sampah, teman-teman. Ini ada tempat sampah banyak, tapi tidak digunakan secara baik-baik ya. Sangat disayangkan teman-teman ya. Keren kali nih sekolahnya. Wah, ini orang-orang berprestasi ya. Nah, bangunannya keren kali. Oke, mantap kali lah ya. Orang-orang yang unggul lah sini. Ini ada bangun-bangunan begini teman. Ada bus. Jadi kayak lapangan banteng itu di kawasan apa ya, Welter Preden, yang artinya puas, damai. Karena memang di tempat itu dia nyaman, jauh dari itu ya teman, dari wabah penyakit di kawasan Batavia lama. Ini sayang banget ya, tempat ini ada kebun kosong. Dulunya pada umumnya memang banyak kebun ya di Jakarta ya. Oh, ada opung-opung. Wow, horor ini. Ada ya kayak gini ya jalannya. Ini ada bus. Supirnya lagi istirahat sini. Ini saya keringatan ya. Bakalan kedinginan saya teman di bus Transjakarta. Oke, ternyata ya nama jalannya doang Budi Utomo ya. Pokoknya ini. Oke, ini ada kendaraan yang parkir kayak gini. Ini bahaya ya kalau kita taruh pinggir. Oke, kita udah sampai di jalan besar, Jalan Gunung Sahari lah ya, karena pasar Senen. Oh, ada RW sini, RW 08. Nah, ini tukang semprot-semprot apa ya, tanaman. Udah mulai bekerja malam hari. Oke, kita sampai di halte. Nah, ini halte namanya halte Lapangan Banteng ya. Memang sih dekat sih ya dengan Lapangan Banteng, tapi harus jalan kaki sih. Jadi ternyata SMKN 1 ya, dengan sekolah Budi Utomo. Oke, ya. Nah, sampai sini. Ini ada halte-haltean. Ya, aman aja ya. Pokoknya kita kalau selalu berserah kepada Tuhan, ya pasti aman. Tapi saya bingung ya, ini kenapa dia dibikin muter gitu? Turunkan dari sini aja lurus ya, untuk ininya. Nah, ini malam kayak gini pun kelihatan butek untuk sungai di Jakarta. Itu ada bajai. Oke, mari kita naik. Saya sudah keringatan banget ya. Tapi kalau kita hidup itu, kita harus masa bodoh, teman. Ya, di sana itu ya, di sisi Pasar Baru Timur, halte Pasar Baru Timur ada tempat rumah ibadah Sikh ya. Nah, kita harus muter-muter dulu. Tapi kalau sana itu dia Kemayoran teman, sana Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, pun ini Jakarta Pusat. Oh, harus muter lagi sini.
Oh, ada juga orang yang turun sini ya. Gila, saya nggak minum ya. Oke, ya ginilah potret malam hari. Ada Indomaret. Sini kawasan sepi ya, kelihatannya. Maksudnya sepinya orang jalan kaki. Itu nomor 5 ke arah Ancol. Kita naik 5C aja lah ya. Ya, sekarang teman, pemerintah Indonesia sudah meresmikan tentang alat transaksi menggunakan tapping QRIS ya, teman-teman. Jadi negara kita ini sudah sangat ketertinggalan banget. Kalau di Amerika Serikat sudah seringkali orang tinggal ngetap menggunakan NFC ya, atau dia menggunakan apa? Misalnya layanan transportasi publik ya, dia tinggal ngetap aja menggunakan sistem NFC. Tapi kalau Indonesia masih kurang. Kedepannya ya, PT Transjakarta dia akan gunakan pembayaran menggunakan NFC ya. Kalau MRT sudah diterapkan teman-teman, sudah diterapkan. Jadi Indonesia sangat keterbelakangan banget ya, ketertinggalan teman-teman. Mulai saat ini ya, akan banyak pembayaran menggunakan sistem NFC. Orang pasti bakalan bingung ya. Jadi kita tinggal ngetap aja kayak HP ya teman, atau kartu kita ya gini. Pokoknya apa ya, HP ya namanya, tinggal tap aja ke alat. Jadi nggak pakai apalagi EDC ya. Gubernur yang waktu itu kemana aja ya? Kenapa baru diterapkan oleh Gubernur Pramono dan wakilnya Pak Rano Karno? Sebenarnya Jakarta ini bisa berubah asalkan gubernurnya bisa mengajak kita berubah bersama-sama. Khususnya ya kayak Jawa Barat teman, bagus sekali. Tidak ada perlawanan dari masyarakat untuk kayak pembongkaran di pinggir sungai ya namanya. Kalau kata Pak apa sih namanya, Dedi Mulyadi ya, katanya itu menggunakan ya omongan teman, apa namanya, ya pokoknya komunikasi lah ya gitu ya. Tapi kenapa Pak Anies tidak menggunakan, kan dia kan pintar dia cara bicaranya ya, kenapa dia tidak menggunakan cara dia itu ya teman, cara pintarnya dia berbicara ya. Malah dia membiarkan Jakarta jadi kumuh teman-teman. Kalian bisa lihat di Tanah Abang, paling itu adalah pusat ya, di kawasan Jati Baru itu, wow, sebenarnya bisa keren teman-teman, tapi ya kumuh sekali ya. Ya jadi sampai sini saja untuk video kita, sampai jumpa. Saya sudah basah banget, tapi kalau di dalam bus kita masa bodoh aja ya kepada orang teman. Kayaknya kita akan diri aja, kita nggak usah duduk di sebelah orang, kecuali sepi. Oke, jadi saya simpulkan teman. Jadi Budut itu bukan nama sekolah ya, itu nama komunitas teman. Jadi Budut itu kelompok orang yang suka tawuran pada zaman dulu ya namanya. Pokoknya mereka itu merasa paling cerdas atau gimana. Jadi mereka nyari ribut ke sekolah lain teman. Nama komunitas mereka itu sesuai dengan nama jalan yang ada di sana ya teman. Sebenarnya nama sekolahnya SMKN 1 ya. Pantas kita cari Budi Utomo nggak ada ya. Oke. Maklum saya orang tahun 2000-an namanya, saya nggak tahu untuk kerusuhan pada masa itu ya. Oke. Tahun 2000 kita ya.